Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hadi. Saat ini kita akan bahas materi untuk kelas 9, yaitu tentang transformasi. Oke, perhatikan. Ya. Bab 3, transformasi oleh Muhammad Nur Hadi. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 3.5 berawalan 3 berarti tentang pengetahuan. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Sama ya, tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. 4.5 berarti tentang keterampilan. Oke, indikator pencapaian kompetensi siswa kalian semua bisa menentukan letak atau posisi bayangan benda hasil pencerminan. Jadi pada pertemuan hari ini kita hanya bahas tentang pencerminan atau refleksi. Sudah siap? Oke. Yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama, buku yang berkotak-kotak. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, penghapus. Oke, supaya nanti hasil belajarnya bisa lebih baik. Ayo kita amati, ya. Kita sering berdiri di tepi danau dan di seberang sana ada sebuah objek. Ketika danau airnya tenang, maka akan muncul bayangan. Ya. Ketika bayangan, ini bayangan, ini aslinya, ya. Ketika aslinya ada di atas, bayangannya akan ada di bawah. Ketika ujungnya ada di atas, akan berbalik ujungnya ada di bawah. Oke. Contoh selanjutnya adalah yang sering kita lakukan, misalnya kita sedang bercermin. Setiap kali kita mau berangkat ke sekolah atau ayah kalian mau bekerja, biasanya pastinya akan bercermin. Kita lihat ini aslinya, ya kan? Ayah memegang tas berwarna hitam di sebelah kanannya, tapi di bayangannya menjadi sebelah kiri. Tangan kirinya ayah tidak kelihatan ini, memegang dasi, tapi di dalam cerminnya yang memegang dasi adalah tangan kanan. Itu sifat-sifat pencerminan. Oke, ini ciri-ciri atau sifat hasil pencerminan. Yang pertama, bentuk benda tetap sama, ya. Yang kedua, ukuran benda juga tetap sama, tidak menjadi lebih besar atau lebih kecil. Karena cermin yang kita pakai hari ini adalah tentang pencerminan yang datar, bukan cembung atau cekung. Oke? Kalau tentang cembung cekung dibahasnya pada pelajaran fisika. Arah atau posisi benda terbalik seperti yang tadi disampaikan, ketika di danau yang atas jadi bawah, ketika di cermin yang kanan jadinya kiri. Jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, silakan yang ini kalian SS untuk kalian catat atau kalian skip untuk dicatat. Sudah. Perhatikan gambar berikut, ya. Kita belajarnya pada kertas yang berkotak. Oke. Yang berwarna merah atau orange ini adalah cerminnya. Kemudian di sebelah kanannya ada sebuah gambar objek. Oke, kita akan cari bayangannya. Karena dia ada di sebelah kanan, ya, ini sebelah kanan cermin, maka bayangannya akan ada di mana? Ada di sebelah kiri. Oke. Tadi disampaikan jarak antara benda dengan cermin. Ini bendanya ke cerminnya hanya ada satu kotak.
maka jadinya sebelah kiri. Oke, misalnya ini A-nya, berarti ini bayangan A-nya. Di sini B-nya. Coba kita lihat. Dari B ke cermin berapa kotakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada 6 kotak. Maka ke sebelah kiri juga sama, harus 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bayangan dari B-nya. Ya. Kita lihat ini C-nya. Coba kita hitung bersama-sama. Dari C ke cermin berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dari C ke cermin ada 7 kotak. Maka bayangannya juga sama, harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini bayangan C-nya. Dan terakhir ini D-nya. Sama kita hitung. 1, 2, 3 kotak. Maka bayangan sama tidak? 1, 2, 3. Ini bayangan D-nya. Oke, kita hubung-hubungkan A, B, C, D bayangannya akan menjadi seperti itu. Silakan di SS atau di pause untuk kalian catat. Sudah? Oke. Gambar yang kedua, ya. Ini tetap kita menggunakan kertas berkotak. Ini yang berwarna orange atau merah. Ya, ini sebagai cerminnya. Ada sebuah objek di atasnya, ya. Kalau aslinya ada di atas, maka bayangannya ada di bawah. Begitu ya. Misalnya ini A-nya. Dari benda ke cermin 1 kotak. Ini bayangan A-nya. Ini B-nya. Dari benda ke cermin 1 kotak, juga sama 1. Ini C-nya. Dari benda ke cermin 3 kotak, kita buat C-nya. Ini bayangan C-nya. Ya. Ini bayangan B-nya, ini bayangan A-nya. Ini D-nya. Dari cermin, benda ke cermin 3 kotak, maka juga sama. Ini D-nya, bayangan. Ini E-nya. Berapa kotak? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bayangan E-nya. Ini F-nya. Kita lihat 7 kotak juga. Ke bawah 7 kotak juga. Ini bayangan F-nya. Ini G-nya. 3 kotak. Turun 3 kotak. Ini bayangan D-nya. Ini H-nya. F, G, H. Oke. Maka H-nya pun sama 3 kotak. Ini bayangan H-nya. Ya. Kita hubungkan, akan menjadi seperti itu. Paham? Tadinya dia panahnya menghadap ke bawah, sekarang menjadi menghadap ke atas. Oke, paham? Kalian SS atau kalian pause untuk kalian catat. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Sudah kalian mengamati, sudah menggambar, saatnya kita berlatih. Yang pertama, ya jangan lupa tetap di kertas yang berkotak. Yang A, ada sebuah gambar. Ini yang bergaris biru. Oke. Nah, kalian buat. Ini cerminnya. Ya, buat gambar di sini. Karena dia aslinya di kiri, maka akan ada di kanan. Sudah? SS, ini tugas kalian yang pertama. Yang B juga sama, ada sebuah objek. Ini cerminnya. Aslinya di kiri, maka harus ke kanan.
Oke. Yang ketiga, ada sebuah segitiga. Ya, cerminnya ini aslinya sebelah kiri, nanti akan hasilnya ada di sebelah kanan. Ingat ya, ciri-ciri pencerminan hasilnya adalah bentuk bendanya tetap, ukurannya tetap, kemudian jarak antara benda asli dengan bayangannya sama. Hanya saja posisinya berubah, arahnya berubah. Ciri hasil pencerminan yang benar. Selanjutnya, ya, sekarang kita akan belajar tentang pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, ya, tetap harus selalu di kertas berkotak. Ini yang kerja sumbu Y-nya. Ini yang mendatar, ini sumbu X-nya. Ya. Ada sebuah objek, ya. Segitiga kita buat koordinatnya 4, 5, 6, 7. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Misalnya, ini kita kasih nama A, ini B, ini C. Benda ini ya kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti ini cerminnya, sumbu X ini jadi cerminnya. Ya. Kita akan lihat ketika bendanya ada di atas cermin, maka bayangannya akan ada di bawah cermin. Kita lihat dulu koordinatnya antara awal dengan bayangan. Ya, koordinat A 1,2, koordinat B 6,3, koordinat C 3,5. Bayangannya sekarang, ya, dari A ke cermin sumbu X ada 2 kotak di sini. Berarti bayangannya adalah 1,2. Oke. Sekarang bayangan B-nya dari benda B ke cermin 3 kotak, maka turun 3 kotak 1, 2, 3. Di sini B-nya. Bayangan B-nya, ini bayangan A-nya. Sekarang C-nya, ya, tadinya 3,5. Dari atas ke bawah 5 kotak, maka ke bawah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini C-nya. Ya, C-nya jadinya 3,5. Paham? Kita hubungkan titik-titiknya akan jadinya seperti itu. Paham ya? Kita lihat angka-angkanya. A-nya bayangannya menjadi 1,2, 1,2. Yang berubah mananya? Bagian Y-nya. Yang B 6,3. Jadinya 6,3. Berubah Y-nya. 3,5 yang C-nya. 3,5 bayangan-bayangannya. Oke, ada berubah. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya yang berubah. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah jika P A, B bayangannya adalah A, min B. Silakan di SS atau di pause untuk kalian catat. Sudah? Oke, saya hapus. Ayo kita berlatih. Gambarkan bayangan dan tulis koordinat dari bayangan tersebut dari diketahui sebuah segitiga ABC yang titik koordinatnya yang A 3,2, yang B 4,4 dan C 1,3. Gambar segitiga tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya yang dicerminkan terhadap sumbu X. Silakan ditulis atau di SS soalnya.
Ya. Syarat kalian agar mampu untuk memahami matematika adalah mandiri, kreatif, tanggung jawab, dan percaya diri. Kerjakan sendiri. Oke? Pencerminan pada bilangan koordinat terhadap sumbu Y. Nah, sekarang sumbunya sumbu Y. Ya, kita lihat. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Ya. Cerminnya sumbu Y. Berarti ini cerminnya. Oke. Di mana bendanya? Nah, bendanya sama seperti tadi, sebuah segitiga. Bendanya ada di sebelah kanan sumbu Y. Maka bayangnya harus di sebelah kirinya. Oke, kita lihat ya. Ini A-nya. Ini B-nya, ini C-nya. Oke. Kita lihat koordinat A-nya. Awalnya adalah 1,2, B-nya 6,3, C-nya 3,5. Sekarang bayangannya ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. A-nya dari cermin satu kotak, maka di sini bayangan A-nya. Ini bayangan A-nya. Jadinya berapa itu? Min 1,2. Oke, min 1,2. Sekarang B-nya. Ya, tadinya 6 kotak dari cermin sebelah kanan menjadi 6 kotak dari cermin sebelah kiri. Ini bayangan B-nya. X-nya min 6, Y-nya 3. Min 6,3. C-nya sebelah kanan akan di sebelah kiri. Ini C-nya. 3 kotak kanan jadi 3 kotak kiri. Min 3,5. Ya. Oke, sekarang kita lihat angka-angkanya. 1,2 jadinya min 1,2. Yang berubah bagian X-nya. Kalau Y sumbu sebagai cermin yang berubah X-nya. 6,3 min 6,3 jadinya. Yang C-nya 3,5 menjadi min 3,5. Oke, coba kita gambarkan apakah benar bentuknya. Paham? Bentuknya sama, jaraknya sama. Kesimpulannya, jika pencerminan dalam sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Jika P sama dengan A, B, maka bayangannya min A, B. Silahkan di screenshot atau di pause untuk kalian catat. Sudah? Ayo kita berlatih. Gambar bangun berikut dan bayangannya. Segi 4 CKLM dengan titik sudutnya. C-nya 2,2, K-nya 7,4, L-nya 9,2 dan M-nya 3,1. Lalu dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, paham? Oke. Sudah kalian catat atau kalian screenshot? Sudah. Oke. Sekarang pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya Y sama dengan 3. Perhatikan. Tetap kotak kertas per kotak. Ini sumbu Y-nya. Yang mendatar sumbu X-nya dan cerminnya Y sama dengan 3. Ini Y-nya 1, 2, 3. Di situ ada sebuah cermin. Ini cerminnya. Bendanya di mana? Oke, lihat di bendanya. Ada sebuah gambar perahu. Atau apa namanya bentuknya? Oke.
Jajar ginjal, bukan. Ya. Trapesium. Oke, lanjutkan. Ini 4, ini 5, 6, 7, 8. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Lihat misalnya ini A-nya. Ya, koordinat berapa A-nya itu? Awal bayangan hanya 4,5. X-nya itu 4, Y-nya itu 5. Oke. Ini B-nya. X-nya 8, Y-nya 5, 8,5. Ini C-nya. X-nya 11, Y-nya 8, 11,8. Ini D-nya. X-nya 1,8. Kita akan tentukan bayangannya. Ini cerminnya. A. Dari cermin 2 kotak. Jadinya di sini. Ini bayangan A-nya. Jadinya 4,1. Oke. Ini B-nya. Dari cermin 2 kotak. Maka di bawahnya 2 kotak juga. Bayangan B-nya 8,1. B-nya 8,1. Ini C-nya. Dari cermin 1, 2, 3, 4, 5. Di atas 5, maka ke bawah 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bayangan C-nya. X-nya tetap 11, Y-nya menjadi min 1, min 2. Jadi 11, min 2. Ini D-nya. Ya. Tadinya dari cermin berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini cerminnya. Maka ke bawah 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bayangan D-nya. Ya. Jadinya 1,-2. 1,-2. Oke. Coba kita lihat bentuknya. Jadinya seperti itu. Tadinya di atas cermin, sekarang ada di bawah cermin. Betul kan posisinya? Ya. Sekarang kita lihat angka-angkanya. Y-nya tadinya 5, jadinya 1. Yang 5, Y-nya jadinya 1. Y-nya 8, jadinya minus 2. Y-nya 8, jadinya minus 2. Sementara cerminnya adalah 3. Ya, kesimpulannya adalah apabila P, A, B sebagai awalnya, maka bayangannya adalah P-nya A, 2C dikurang B. Apa itu C? C adalah garis cerminnya. Oke, paham? Silakan kalian SS untuk kalian catat atau kalian pause. Sudah, bisa hapus. Ayo kita berlatih, ya. Gambarkan koordinat awal dan hasil pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y. Misalnya X sama dengan 2. Segi 4 Y X W X Y Z dengan koordinat Y-nya 2,1, X-nya 5,2, Y-nya 5,5 dan Z-nya 2,4. Terhadap garis X sama dengan 2. Pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Ini garis sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Bendanya mana? Ini bendanya. Oh, ini cerminnya. Oke, X sama dengan Y. Kita buat angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke bawahnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Yang ke kirinya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bendanya di mana? Oh, bendanya ada di
kiri atas. Maka bayangannya harus kanan bawah. Oke, kita lihat ini A-nya. Berapa itu? Min 3,1. Koordinat awal dan bayangannya hanya min 3,1. B-nya min 1,1. Min 1,1. Ini C-nya min 1,5. Oke. Sekarang kita lihat bayangannya. Ya harus sama jaraknya dengan cermin. Disinilah A-nya. Ini bayangan A-nya. Jadinya 1,-1. Ini A-nya. Ya, tadinya min 3,1 jadinya 1,-3. Ini B-nya. Ini A-nya bayangan, ini B bayangannya. Jadinya 1,-1. C-nya harus sama. Jaraknya harus sama. Harus sama. Nah, di sini jadinya. Ya. Sampai sini 5. Ini B, ini bayangan C-nya. Oke. Yang tadinya min 1,5 akan berubah jadi 5,-1. X-nya 5, Y-nya min 1. Oke. Kita coba gambarkan seperti itu hasilnya. Jarak antara benda dengan cerminnya harus sama. Gitu ya. Kesimpulannya kita lihat. Min 3,1 1,-3. Kok kebalik? Min 1,1 1,-1. Oh dibalik. Min 1,5 5,-1. Kesimpulannya, jika A, B, maka bayangannya jadi B, A. Paham? Oke, silakan kalian SS atau pause untuk dicatat. Sudah? Ayo kita berlatih. Gambarlah bangun datar segi 4 HIJK dengan koordinat H min 1,4, I 3,4, J 7,6 dan K 2,6. Lalu cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Oke? Jangan lupa catat materinya, kerjakan latihan soalnya, dan kumpulkan kepada guru kalian melalui media yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum.